Baik mitra bisnis, setelah TikTok Shop dilarang berjualan langsung, kali ini sejumlah pedagang di Tanah Abang meminta e-commerce lainnya seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya juga ditutup. Mereka mengaku ingin Tanah Abang ramai seperti dahulu. Apa komentar Anda mengenai permintaan sejumlah pedagang Tanah Abang untuk menutup e-commerce yang ada saat ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, ya kita komentar ini gini saja kemungkinannya ya. Halo, apa kabarnya janji-janji kampanye para pejabat negara yang jadi di atas dan di bawahnya lagi? Katanya mau memperhatikan uang cile atau orang kecil. Kan kalau begitu kalau kampanye para pejabat calon-calonnya yang akhirnya jadi pejabat negara itu ya. Tapi mana buktinya? Kenapa TikTok Shop yang dipakai oleh para UMKM yang tergolong orang kecil, pedagang kecil, termasuk uang cile atau orang kecil, kenapa tidak boleh dagang? Kenapa dipunguti pajak pedagang kecil? Kalau pedagang kecil ini kan keuntungannya kecil, gimana mereka usahanya berkembang jadi besar kalau dipajakin? Kenapa nggak pengusaha menengah dan besar saja yang kena pajak? Kan seperti itu. Dan ini kalau benar-benar pedagang pasar Tanah Abang semuanya tidak setuju e-commerce, sepertinya itu tidak semuanya, hanya sebagian kecil aja kok. Yang sebagian besar tetap pakai e-commerce kemungkinan, termasuk kemarin tuh TikTok dipakai. Jadi ya beginilah keadaan negara kita, semua serba kayak ada skenario gitu ya. Lah ada peristiwa penutupan TikTok itu, terus nanti ada cerita baru, kemungkinan juga ada skenarioan itu. Misalnya para pedagang tidak setuju e-commerce dan lain-lain gitu ya, itu kemungkinan ada skenarioan. Terima kasih Assalamualaikum. Kalau saya rasa sih, kalau para pedagang Tanah Abang itu dituruti permintaannya TikTok Shop ditutup, itu salah kaprah ya. Yang sebenarnya kan kita tahu bahwa kalau sepanjang TikTok itu membuat e-commerce sendiri terpisah dengan medsosnya, kan nggak masalah, daftarin dulu gitu kan. Kayak Tokped, kayak Shop, udah gitu. Marketplace-nya jelas gitu loh. Kalau ini kan TikTok nggak mau pisah gitu loh, akhirnya di stop gitu loh. Itu poin pertama. Jadi bukan dituruti permintaannya para pedagang itu lantaran sepi ditutup shopnya, karena nggak bisa dipisahin. Itu pertama menurut saya. Kedua, masalah sepinya Tanah Abang, harusnya dia berkaca ke tempat yang lain. Mangga 2 tetap ramai, iya kan, Senen tetap ramai gitu loh. Jadi berkaca dong, bercermin dulu. Jadi jangan kata pepatah buruk muka cermin dibelah gitu loh. Jadi merengek-rengek nyalain orang gitu. Padahal dirinya nggak punya. Kita tahu Tanah Abang sumpah, Tanah Abang parkirnya susah, semua banyak pungli gitu loh. Nah itu harus diperbaiki. Saya pernah komen nih masalah Tanah Abang. Saya bilang kalau mau saatnya zamannya sekarang kompetitif. Ya kan, satu poin aja masalah parkir, buat senyaman mungkin, banting harga ya, 1 kali parkir 3.000 pakai aplikasi. Saya nggak yakin dia sepi gitu loh. Dan ketiga, Tanah Abang itu kan grosir terkenalnya, bukan ecer. Masa kalah sama e-commerce yang cuma ngecer. Keempat, Tanah Abang itu kan tekstil dan garment yang penuh rasa gitu loh, bukannya barang standar. Harusnya yang merengek-rengek ini dengan e-commerce adalah yang jualan barang-barang standar. Yang memang kita malas belanja ke toko gitu loh. Nah kalau garment sama tekstil kan mesti dicoba apa gitu. Saya yakin itu cuma ngada-ngada aja. Makasih. Kalau menurut saya e-commerce itu bagus ya. Sekarang kan udah canggih, digital udah canggih. Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus memberi pembelajaran kepada para pedagang bagaimana mereka menjalankan iklan supaya dagangannya rame. Tapi kalau Shopee, Lazada itu memang ditulis harga, pembeli juga pinter. Kalau murah, mungkin barangnya tidak bagus. Atau bila murah banget dibandingkan pedagang lain, kemungkinan stoknya kosong. Jadi pedagang yang pinter tidak mudah percaya kepada Lazada, Shopee, dan lain-lain. Menurut pendapat saya, pemerintah harus memberikan training kepada para pedagang. Karena sangat banyak kok pedagang yang pinter-pinter, yang secara offline di toko-toko itu tetap ramai saya lihat.
Jadi mereka bukannya mengeluh dan mengeluh, tapi mereka harus belajar supaya pintar. Itu pasti rame. Saya yakin itu. Terima kasih. Saya mau membahasnya sebagai konsumen. Jadi di rumah saya ini bertiga, karena yang satu anak saya di luar Indonesia ya bekerja, dan saya suami istri udah kakek nenek. Sangat dimudahkan dengan fasilitas pembelian online. Jadi kepada pengusul ya, agar Tokopedia, terus apalagi itu Shopee, apalagi itu yang menjadi tutup itu, itu overacting itu, tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan peradaban. Peradaban dunia ini sudah berubah ke dunia online, dunia digital. Ya Anda yang harus menyesuaikan. Jangan peradaban yang disuruh menyesuaikan ke Anda, kebalik-balik. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, saya misalnya mau beli radio. Gimana beli radio yang sesuai dengan keinginan saya? Ada toko elektronik jual radio, ada radio zaman dulu, itu pun dari 10 toko mungkin satu. Itu jauh radionya radio kuno lagi kan, nggak digital gitu. Tapi dengan ini media online, waduh banyak sekali gitu loh pilihannya itu. Itu satu contoh ya, belum ada contoh yang lain lah. Orang-orang Tanah Abang harus bisa menyesuaikan dan minta bantuan kepada pemerintah agar mereka diedukasi untuk bisa berdagang melalui online. Ya, kalau menurut saya hanya perlu disosialisasikan saja, Pak. Dikumpulkan semua pedagang-pedagang offline. Ini masalah buat pedagang Tanah Abang. Ya, ini pesan saya ya. Kalian jangan seperti katak dalam tempurung, melihat situasi kalian sepi dan lain sebagainya. Coba deh kamu ke tempat lain deh, survei ITC Mangga 2 Square, terus ke tempat-tempat pasar Blok M dan lain sebagainya. Kalian lihat situasi mereka. Mereka juga senasib kayak kalian juga loh. Sepinya juga sama loh. Jadi kalau kalian mau bilang mau Shopee live tutup, Lazada live tutup, tolong deh kalian nggak usah ngomong seperti itu. Kalian banyak loh teman-teman saya sebagai pedagang UMKM juga merasa kecewa sekali loh dengan adanya TikTok Shop tutup. Sekarang mereka kena imbasnya juga. Mau membayar gaji pegawai gimana? Sampai dirumahkan. Harusnya pikir panjang, jangan seperti itu. Kalau kalian pengen mau jangka panjang, mau usaha, mau biar rame atau apa, ya kalian harusnya dipelajari juga e-commerce seperti apa. Kasih harga penawaran baik kepada konsumen-konsumen. Pak, cari ide kreatif supaya biar bagus penjualannya gimana-gimana. Jangan cuma ngomong TikTok Shop tutup, e-commerce-nya harusnya semua tutup dan lain sebagainya. Ya, jadi ibaratnya mau sampai kapan negara kita maju, semua juga teknologi semua harus dipakai semua. Sudah zamannya handphone, sudah bukan zaman batu lagi. Saya harap tolong deh kalian ini pikir-pikir dulu deh, introspeksi diri. Terima kasih. Kalau saya lihat ini kan satu kemajuan yang tidak bisa dibendung. Yang ada harusnya diatur, bukan diblokir gitu loh. Nah, itu aja sih. Namanya dunia usaha itu pasang surut, kadang di bawah kadang di atas. Kalau bicara sepi, bukan masalah Tanah Abang saja yang sepi. Saya punya teman itu, dia dagang tester di Glodok ya. 1 bulan tidak ada yang beli sama sekali sampai dia tutup. Kalau sepi itu di mana-mana, bukannya di Tanah Abang. Dan tolonglah jangan terlalu melunjak. Tadi kan minta TikTok ditutup, sekarang minta Lazada, minta apa. Koreksi diri lah, jangan nyalain e-commerce juga. Toh yang belanja di e-commerce itu belum tentu juga pelanggannya Tanah Abang. Dulu Tanah Abang bagus, emas dibuang zamannya Ahok. Sekarang mau nyalahin e-commerce, ya jangan terlalu melunjak lah, dikasih jantung minta pesawat, dikasih motor minta pesawat, dikasih pesawat minta apalagi. Itu dah, jangan menyalahkan orang lain lah. Mungkin perlu dikoreksi mengapa dia tidak laku. Terima kasih. Baiknya sih diikutin aja deh itu ya.
mau tutup Lazada, mau tutup Shopee, coba aja tetap masih jalan nggak gitu Tanah Abang yang sepi itu, yang mana dagang kaos partai kan bisa rame nanti kan? Atau dagang apa yang sepi di Tanah Abang? Kalau nanti udah ditutup juga itu 2 portal kan, yang untung bisa ada di Tokopedia, ada lagi Bukalapak mau ditutup juga yang punya lokal. Ya nanti kalau begitu ya udah, nanti Tanah Abang rame buka nanti Tanah Abang di IKN, begitu aja ya. Terima kasih. Jaga malam bawa pentung, dikasih hati minta jantung. Gua rasa sih ini pedagang Tanah Abang entah siapa yang ngontorin ini. Dikasih hati minta jantung, yang enggak aja. Yang ingin saya garis bawahi, yang dipersoalkan kan bukan waktu TikTok Shop ditutup, yang dipersoalkan itu bukan produk tetapi izin. Iya. Iya kan? Karena dianggap TikTok Shop itu dia gabung dengan media sosial. Tetapi jangan salah, saya yakin mereka juga dari pihak TikTok juga akan mengurus dan mengajukan. Dan saya kira pemerintah nggak mungkin bisa menghambat atau mencegah. Cepat lambat cara ini akan semakin banyak yang lain pakai. Yang menjadi concern bagi pemerintah, produk itu sendiri yang dikatakan predator pricing atau apa gitu. Ya kita harus menyadari, kita harus bisa bersaing. Mereka kirim dari luar dengan ongkos kontainer, lift on, lift off, segala macam. Kenapa dia bisa jual di sini? Lantas kenapa kita nggak bisa bersaing dengan mereka? Persoalannya kan harus kita tahu. Kita ada masalah di biaya, di cost transportasi atau lain-lainnya, sehingga terjadilah yang tadi yang kita katakan, kita diistilahkan predator pricing lah, segala macam. Jadi yang perlu diperhatikan menurut saya, permintaan Tanah Abang ini itu nggak masuk akal lah. Itu nggak masuk akal pertama dulu. Dan kedua, pemerintah walaupun sudah melakukan penghentian dulu ya, saya yakin ini akan jalan terus nanti. Kita nggak bisa dicegah. Teknologi ini nggak bisa dicegah. Sebab kenapa? Sebab ini sesungguhnya kan kita berbicara cara menjual, ya kan? Betul kan? Yang kita bicara kan cara-cara itu mana boleh dihambat. Persoalannya ya kita harus pintar-pintar melakukan biaya produksi dan lain-lain supaya kita bisa bersaing. Ya saya kira itu aja deh. Jadi teman-teman di Tanah Abang janganlah minta hati, kau udah minta jantung pula itu. Jalan-jalan ke Tanah Cikarang, jangan lupa singgah di Lemah Abang. Di hari yang lalu TikTok Shop sudah ditebang, sekarang Tanah Abang masih mengambang. Oke, jadi kalau menurut saya gini, mau balik ke zaman batu atau gimana? Nah, jadi kalau saya pribadi jadi tiga, ada apa ini barang kan begitu? Apakah ada kompetitor kalah saing bikin pesanan, tolong dong TikTok Shop di itu dong, ditutup dong, kita jadi sepi nih, ya gitu ya kan? Nah ini yang harus dilihat nih, apakah kalau misalnya TikTok Shop ditebang ya udah sekalian aja semua internet dimatikan aja udah, biar belanja ke sana kita semua. Anak siapa ya yang di rumah nangis minta permen, sudah dikasih permen minta es, minta kacang. Ya sudah kan apa yang saya katakan. Seharusnya kita itu atau menteri, ya namanya menterinya, menteri UMKM itu, menteri koperasi dan UMKM itu kan aslinya LSM. Dari mana? Dari Amerika. Begitu Amerika bersuara, dia ikut bersuara. Ya nggak usah heran lah, bibitnya memang dari sono. Sekarang gini ya, seharusnya kita itu mendidik anak kita untuk berjuang, jangan cengeng. Itu yang benar. Jadi kalau sekarang kondisi seperti ini, mikir dong gimana caranya. Briefing. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Kemarin saya ngeliat yang namanya durian di Malaysia, itu ternyata ekspornya ke Australia kemana-mana. Terus lucunya di Indonesia durian cuman dimakan di kita aja kurang. Dan China
sudah produksi durian. Percaya enggak kalau China produksi durian? Kalau Malaysia produksi durian, enggak heran. Tapi kalau China kan aneh toh. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana Indonesia? Lah Indonesia terus enggak dididik, enggak dibenerin, enggak disekolahin gimana caranya UMKM-nya atau petaninya dan lain-lain. Cuman bisanya, oh kamu menghasilkan ini, oke gua ekspor deh, terus terima komisi. Ya, loh apa enggak? Tuh ya menteri itu, telur diekspor, ayam diekspor, dipikir enggak tahu. Tapi bibit ayamnya beli dari import. Padahal sejak saya kecil dulu, yang namanya ayam itu sudah produksi Indonesia dan Caropokpen itu udah gede banget gitu. Walaupun itu punya, kalau nggak salah Bangkok ya, perusahaannya itu udah gede banget di Indonesia. Terus gimana sih kok malah kita beli bibitnya itu kan aneh-aneh. Saya punya kenalan orang Eropa, orang tuanya pernah kesini, berdolan kesini. Terus tahu nggak minta apa? Minta telur Jawa, telur kampung untuk dibawain. Kenapa? Karena mereka mau mempelajari, karena makannya enak, rasanya itu enak. Loh, pertanyaan saya, Indonesia gimana sih? Padahal kita ini menanam apa aja di depan rumah aja itu tumbuh. Nggak usah pakai alasan tanahnya sekarang udah nggak ada lah, makin sempit lah, whatever. Sekarang itu kan ada sih yang pertanian itu pakai teknologi. Kenapa kita nggak mau belajar dari negara lain menggunakan teknologi? Why not? Sekarang Pak Jokowi aja bisa kereta cepat itu untuk supaya belajar. Dan sekarang ini Pak Jokowi udah menginstruksikan yang namanya BRIN dan satu kampus sama INKA untuk meriset atau mempelajari, karena mereka udah punya teknologinya dari bekerja sama dengan China antara Jakarta dan Bandung itu untuk diproduksi Jakarta ke Surabaya. Jadi nantinya Jakarta Surabaya itu produksi lokal Indonesia, yaitu kereta merah putih. Loh, yang bener itu kayak gitu loh. Nggak apa-apa yang namanya Jepang dulu menjiplak Amerika. Lah, terus Korea menjiplak Jepang. Terus Taiwan jiplak Jepang. Ya why not kita walaupun Jepang menjiplak China, menjiplak siapa aja di Jepang nggak masalah, kita bukan maling kok, kan itu nggak masalah. Lah sekarang bener kan kata saya, kalau sudah kayak gini, ini namanya cengeng. Sebentar lagi mall minta ditutup karena kalah bersaing. Loh sekarang pikir aja ya, habis TikTok terus Lazada, nah terus habis itu ya itu bener Bapak itu tadi ngomong, internet suruh matiin sekali udah selesai. Terus mall mau dimatiin sekali, mall ditutup sekali, mall nggak usah ditutup, udah tutup otomatis kok. Banyak yang dijual mallnya. Sekarang pikir aja, mall banyak yang dijual, tapi ada mall yang cerdas itu dibuat untuk kayak setengah food center kayak gitu-gitu, sehingga dia masih eksis. Ya, kita memang harus kreatif. Jadi yang kreatif itu bukan cuman orang bawah saja, tapi semua zaman sekarang itu kita harus kreatif dan kita harus belajar. Kalau nggak mau belajar, ya udahlah tidur aja capek kok. Makasih. Ya, saya sih begini, kadang-kadang kita masih mikir 3 langkah atau 5 langkah ke depan. Kalau menurut saya, kalau pedagang Tanah Abang itu mah bukannya mereka yang bersuara, sebenarnya mereka ya orang minjem tangan buat nepuk orang. Ya istilahnya mau pemerintah gerak cepat. Ya istilahnya sekarang kalau kita bilang, kalau dibiarin, Tokopedia sama Gojek itu cuma menguasain 10% perdagangan online. Kalau dihajar sama Shopee lagi, dihajar sama TikTok, ya mereka mau berapa? Malu lah di negeri sendiri, cuma penonton. Nah, kalau pedagang Tanah Abang, ya mungkin itu segelintir ada. Cuma
Cuman kan kalau kita lihat yang gara-gara COVID ini itu yang makanya mempercepat semua jadi online. Nah mereka udah ketemu tempat yang cocok di online, ya udah mereka nggak perlu datang. Terus yang saya mau cerita lagi, kalau pedagang Tanah Abang yang dipusingin sekarang itu sertifikatnya, ya orang nggak pusingin kayak beginian ya, sertifikatnya aja nggak jelas, coba tanya-tanya deh. Terima kasih. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, saya setuju kalau Shopee, Tokped dan sejenisnya ditutup. Kenapa? Karena satu juga, saya juga sebagai pembeli itu rasa juga, karena kita baru sekali beli aja kita sudah dapat WhatsApp terus-terusan pakai email, jadi data kita dikolek, baik nomor HP, baik alamat rumah kita maupun alamat kantor untuk tempat tujuan pengiriman. Ada baiknya memang lebih baik lembaga pemerintah yang menyiapkan untuk yang online gitu. Jadi semua di bawah naungan pemerintah supaya semua data-data konsumen itu benar-benar dirahasiakan. Jadi yang megang semua hanya pemerintah. Jadi pihak luar, pihak swasta itu tidak menyimpan data-data si konsumen ini. Ada baiknya juga dan memang perlu juga itu ditutup gitu supaya memajukan juga pasar-pasar UMKM yang di tempat, ya kan, supaya, karena bukannya apa, sampai sekarang juga kita rasa juga ya, data kita itu nggak tahu nanti kedepannya bagaimana kan gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan pendapat saya. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya nggak kelar-kelar kalau kayak gini urusannya. TikTok itu udah ditutup, terus mau Lazada mau apa gitu kan, Shopee ditutup juga, nggak kelar-kelar ini. Ini sebenarnya sih udah masyarakat tuh udah melek sama finance. Ada istilah yang viral dulu itu namanya yang belum baru-baru ini namanya frugal living. Jadi masyarakat tuh udah males belanja, bukan pengaruh karena si Tanah Abang. Mall sepi, pasar sepi, apalagi Tanah Abang, karena udah melek finance gitu Bu, ya kan? Terima kasih Bu. Ini negara ini yang mengolahnya ini nggak tahu. Mereka ini kadang-kadang pilih kasih juga kan. Memang sih TikTok itu dulu kan booming kita terbantu juga. Saya dapat terbantu semuanya. Sekarang mereka tiba-tiba memutuskan tutup sini. Kalau mau tutup sekalian semuanya. Jangan pilih kasih mentang si A, mentang si B, mentang di belakangnya ada bakwan, ada tempe. Ini enggak, ini itu enggak. Karena gimana ya kita juga, jangan dialasan dengan pajak. Nah kembali lagi, kalau mau beralasan dengan pajak, itu yang mau pajaknya itu harusnya diperiksa dan diaudit benar-benar. Penerimaan kita dari pajak itu, Departemen Keuangan itu ada nggak laporan ke rakyatnya? Kita nggak jelas loh uang kita itu dipakai. Uang kita itu kita bayar ini, tapi nggak jelas kita itu untuk apa. Yang ada kita utang saja, ya kan? Pendapatan kita sebanyak, tapi kok kita bingung gaya data ini, kok kita utang terus, kemana uang itu? Jadi rakyat itu bertanya-tanya. Coba lah tolong pemerintah ini segala sesuatunya itu dipertimbangkan. Semua keputusan mereka itu jangan lagi keadaan begini mereka buka, giliran lagi enaknya ditutup. Waduh. Ya sebenarnya kita ngomong-ngomong di radio itu didengar pemerintah enggak sih? Kalau nggak didengar pemerintah cuma aja gitu Pak. Jadi omongan kita nggak tersalurkan, tapi kalau didengar pemerintah ya kamu kita. Jadi memang kayaknya sih keterlaluan sekali itu pedagang Tanah Abang itu. Dikasih kayak begitu mintanya pergi kayak gitu. Memang pedagang itu cuma di sana aja. Di mana-mana itu orang juga pengen berusaha. Ajalah saya itu. Pertama-tama kalau namanya pedagang harusnya pikirkan, cari ide yang kreatif. Jangan cuma bilang mau tutup ini, mau tutup itu. Jadi saya juga punya banyak teman-teman juga jualan barang di e-commerce. Jadi nasibnya mereka gimana? Harusnya jangan pikir dangkal, pikir panjang kalau mau dagang. Masa mau suruh tutup ini, tutup itu. Jangankan di daerah Tanah Abang yang ngoseh. Kemarin daerah tempat Mangga 2 juga, yang di daerah ITC Mangga 2 tuh yang jual baju-baju juga sama pada
Shopee semua. Tapi mana ada sampai mau ribut suruh tutup ini tutup itu. Itu mah aneh lah. Itu ibaratnya tuh pedagang soal tuh kayak mau balik ke zaman batu lah. Saya harap tolonglah kalau kalian mau sebagai pedagang, rezeki orang itu kan masing-masing. Kalau mau jangka panjang ya kamu cari ide kreatif gimana cara memasarkan barang. Tahu harga, jangan cuma ngomong tutup ini tutup itu. Terima kasih. Oke, saya mau sampaikan pesan. Saya sangat setuju sekali dengan pemerintah ya mau tutup. Bukan pemerintah, maaf. Dari Tanah Abang untuk tutup Shopee, Lazada atau ya e-commerce lain. Ya, sekalian saja Gojek ditutup, GoFood ditutup, Grab ditutup, terus apalagi biar apa? Biar ojek online, ojek offline kembali hidup. Terus aplikasi Traveloka, apalagi tiket.com, sekalian aja ditutup. Biar apa? Biar dulu yang agen-agen jual tiket pesawat itu bisa hidup kembali gitu kan. Ya biar Indonesia itu bukan maju ya, mundur ke zaman batu gitu. Orang tuh zaman itu harusnya tuh maju ke depan ya. Ini kok pikirannya mundur gitu. Ya, sama ini satu lagi yang paling itu ya, di Indonesia itu bukan cuman Tanah Abang aja yang itu. Apakah orang-orang daerah itu kalau mau belanja itu harus ke Tanah Abang gitu ya? Terima kasih. Indonesia itu bukan hanya Tanah Abang, Indonesia sangat luas. Nah ini pedagang Tanah Abang ini berpikirnya terlalu dangkal itu. Jadi harusnya berpikirnya kreatif itu. Jadi saya setuju kalau social commerce diatur untuk tidak jualan. Tapi kalau e-commerce ya itu tuntutan zaman. Ada kemudahan dan itu memang sudah menjadi menjadi kemajuan zaman. Kalau itu ditutup, yang e-commerce itu ditutup, wah itu nanti kita jadi kembali ke zaman batu. Ya sekarang ya ini kan sudah ada kemajuan zaman, itu suatu realita dan kita tuh harus bisa menerima itu dengan lapang dada dan disikapi dengan realistis. Kita manfaatkan kemajuan teknologi itu untuk ya kemajuan kita bersama begitu. Terima kasih. Kan pedagang Tanah Abang mau kiosnya supaya tetap ramai seperti dulu. Kalau gitu untuk pembelinya harap menjual baju-baju gamis, baju-baju kurung tuh harganya 100.000 dapat 5 seperti dulu. Gitu aja komentar saya. Pemerintah sudah bertindak sudah tepat ya, karena TikTok itu ada predatory pricing yang sangat merusak ya, karena dari itu dia mengejar customer base, dia bisa kasih kemudahan buat pedagang. Nah itu nggak benar. Tapi kalau sekarang ini minta semua ditutup, ini kelewatan ini. Pedagang Tanah Abang dikasih jantung, minta hati, segala macam mau diambil semua. Ini zaman batu ini kembali, zaman dulu. Dia nggak sadar apa sekarang ini udah berubah keadaan ya. Itu nggak bakal kayak dulu lagi ya. Bukan cuma Tanah Abang, banyak pasar lain juga udah ambruk ya. Rubahlah cara pandang dia, tingkah laku dia ya. Gimana penetrasi pasarnya, segala macam distribusinya sudah berubah. Mana ada orang yang mau datang ke Tanah Abang, coba tanya parkirnya berapa duit itu, parkir premannya itu. Itu kalau parkir di gedung susahnya setengah mati, nggak bakal dapat. Nah, jadi udah nggak make sense. Kalau minta terlalu banyak, saya kira mereka mendingan tutup ya. Antara anda yang tutup atau suruh itu online shop tutup itu pilihannya. Saya kira begitu. Makasih. Kalau menurut saya, kalau yang jualan online itu selama bayar pajak ya, semuanya sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia ya. Pokoknya nggak dibedain nama yang offline. Ya menurut saya sih nggak bisa juga sih ya. Kalau semua Shopee, Tokopedia, Lazada ditutup, memang sih kalau semua on itu pasti pengaruhnya bagus buat yang jualan offline.
itu pasti efeknya bagus buat Tanah Abang. Tapi kan yang jualan online itu karena dia jualan online karena nggak punya duit buat nyewa tempat, kasihan juga kan. Jadi Tanah Abang mungkin bisa rame, tapi yang usaha-usaha kecil yang nggak ada duit buat nyewa kios, jadi nasibnya gimana? Itu sih malakama sih menurut saya. Itu pejabat-pejabat dengan kekuasaan yang buta, melanggar hak asasi manusia. Terkecuali TikTok melanggar hukum, jual barang narkoba, dan ada unsur politik dan sebagainya. Mereka tuh dengan kekuasaan yang buta. Kan di Indonesia kan bebasan orang dagang, benar nggak? Nggak bisa orang semua kan ada nggak sanggup dewa mau apa toko. Kok begitu sih? Terima kasih. Ya, menurut saya sih dari pengalaman saya jual online itu bukan berarti lebih enak ya. Itu nggak ada biaya, gratis. Itu awal-awal doang. Sekarang kita harus iklan, udah pasti. Ada yang harus bayar artis atau apa buat promosiin. Belum lagi kita harus dipotong lagi komisinya. Jadi jangan menganggap online itu selalu bagus dan saingannya itu udah pasti satu Indonesia. Mungkin dari barang impor juga kita saingan juga gitu loh. Jadi saya bukannya mau membela yang mana, cuman online ini juga ada kekurangannya menurut saya. Oke, makasih. Kalau saya mau memberikan komentar soal e-commerce ditutup, berarti kita sama dengan negara Korea Utara ya. Jadi semua diboikot sama negara, tidak boleh ada online sampai apapun yang berbentuk online itu ditutup ya. Tapi jangan begitu, kalau keputusan begitu kan tidak benar. Nah, untuk e-commerce yang ada juga kan tidak semua sama. Yang seperti TikTok itu mereka cuman ya bisnis ecek-ecek lah kalau saya bilang, tapi memang konsepnya triliun. Kalau kita bisnis otomotif kan larinya ke OLX ya kan, dan lain-lain gitu loh. Jadi jangan semua itu, e-commerce pun tidak bisa menguasai semua. Jadi masing-masing punya sektor bisnisnya apa, ada di sini ya. Shopee apa bisnisnya di sini, Popet ininya bidangnya ini. Jadi nggak semua bidang bisnis itu di satu e-commerce itu bisa menguasai semua pasar. Ya memang ada beberapa yang gratis, tapi hanya mula-mula juga iklan kita gratis ya tayangnya. Tapi sebentar hilang. Kalau yang bayar akan tayangnya lama begitu. Seperti kita berlangganan di OLX, awal-awal juga gratis, tidak usah bayar. Tapi kalau udah begitu masuk, ibarat mobil, speednya udah masuk nih. Ada speed 1, 2, dan 3, bayarnya pun beda-beda. Banyak variannya, coba dipelajari ke semua e-commerce itu pasti beda. Itu aja. Iya, kalau kesan pertamanya itu seperti menunjak ya. Jadi menurut saya dulu Tanah Abang segitu ramai, teman-teman pedagang-pedagang yang di pulau-pulau, di luar pulau, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, Sulawesi, itu juga belinya dari pedagang di Tanah Abang. Jadi sekarang keluhannya itu harganya itu tidak kompetitif. Yang kedua itu pengunjungnya kenapa sepi? Ya memang daerah situ parkiran ya kalau bisa ya digratiskan ya, tetapi Pemda bisa melakukan parkiran yang tetap aman, terkendali, tidak dikendalikan oleh preman-preman. Jadi ada gula, ada semut. Jadi menurut saya itu semua harus diperbaiki, bukan masalah ini aja. Jadi menurut saya harus diperbaiki dulu ya. Gulanya harus diperbaiki dulu supaya semutnya bisa datang, menarik, lakukan promosi harga kualitasnya itu. Lalu kemudahan untuk dibelanja oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, baik pembeli langsung maupun pedagang-pedagang. Itu kalau diperbaiki ya tentu perdagangannya akan naik lagi, baik di Tanah Abang maupun di Blok M dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya di Tanah Abang saja. Jadi menurut saya harus perbaiki dulu ya, bukan ini stop itu di stop, karena ini sudah zaman medsos ya, sudah zaman e-commerce. Harus banyak sekali perbaikan-perbaikan dan mengikuti teknologi juga. Demikian, terima kasih. Saya kan pernah ke Tanah Abang, teman saya, kalau saya itu nggak seneng beli Tanah Abang. Aduh, amburadul, kacaunya semua, harga juga. Itu mesti diganti buat Tanah Abang dong, tanah jadul, Tanah Abang jadul. Sekarang udah zaman modern,
pemerintah yang kasih putusan pejabatnya, nggak salah. Itu kan kebebasan orang dagang. Ya nggak, kalau TikTok terima pajak ya terima pajak. Kan nggak semua orang harus dagang Tanah Abang dong. Indonesia cuma Tanah Abang aja. Benar nggak? Tahu nggak saya pejabatnya gitu. Jadi kebebasan itu hak asasi manusia, atau nggak boleh begitu. Katanya dengan ada demokrasi. Orang nggak boleh bebas terserah. Kok pemerintah mau tarik pajak begitu. Kok Tiongkok kan bisa nilai, wah pejabat kita Indonesia kan ada rasis. Seperti Amerika kan, nanti kalau kita balas seperti Tiongkok gimana? Itu kan kacau. Ya nggak? Jadi pejabat itu tuh nggak pintar semua. Jadi ada unsur apa kita nggak tahu deh. Mungkin ada udang di balik puyung aja kali. Terima kasih. Ini kalau ngomongin masalah ekonomi lesu itu, kalau UKM ya, yang kalau UKM memang sekarang itu bukan Tanah Abang doang. Semua pasar itu sepi, kerajinan juga sepi. Kalau kita tanya di kerajinan itu yang bikin mebel-mebel itu, kalau kita tanya alasannya katanya itu, kalau dulu kan pinjaman giro di bawah 1 miliar boleh. Jadi itu lebih fleksibel. Jadi kalau ada beli cat, beli apa, 200.000, 50.000, itu bisa dipakai. Kalau sekarang kan gara-gara giro itu yang di bawah 1 miliar nggak diizinkan, akhirnya pakai program Pak Jokowi itu yang bunganya 5%. Itu kan harus dimakan semua, sedangkan keperluannya kan sedikit. Harus pinjam semua, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya macet. Beda dengan yang ada lagi yang masalah sembako. Yang masalah sembako kan sekarang PD Pasar Jaya udah jualan sembako gratis. Terus disaingin Indomaret, Alfamaret. Dan itu udah ketahuan ekonomi yang kecil-kecil yang dulu hidup jualan sembako bisa hidup, sekarang itu nggak bisa hidup juga. Itu makanya kalau pemimpin itu yang mengerti ekonomi secara menyeluruh, jangan sepotong. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jainal. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.